warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zifa Zahi Azida Fauzi. Saya Anissa Suljana. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang teknologi dalam organisasi. Dalam materi kali ini, kami akan menjelaskan tentang beberapa subbab. Yang pertama yakni teknologi informasi dan organisasi. Yang kedua yakni pemanfaatan teknologi dalam organisasi. Yang ketiga yakni dampak penggunaan teknologi informasi. Yang keempat yakni peran teknologi informasi dalam pengembangan organisasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana teknologi dalam organisasi seharusnya diterapkan. Saya akan menjelaskan sebab yang pertama, yakni teknologi informasi dan organisasi. Teknologi informasi secara sempit dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan teknologi lainnya. Teknologi informasi merupakan salah satu penyebab adanya tekanan bisnis pada setiap organisasi yang ada pada saat ini. Sebaliknya, juga kebutuhan perusahaan dapat menyebabkan perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Perkembangan teknologi ini tidak hanya berfokus pada kebutuhan dalam sistem pemrosesan data saja, tetapi juga mencakup semua aktivitas yang terdapat dalam sebuah organisasi, termasuk industri manufaktur. Teknologi memiliki fungsi bagi perusahaan, yaitu untuk fungsi operasional. Dengan teknologi memungkinkan struktur organisasi menjadi lebih ramping karena hampir seluruh bagian perusahaan telah menggunakan teknologi dalam perusahaan tersebut. Selain itu, teknologi juga memiliki fungsi planning dan decision. Dengan adanya teknologi informasi dalam sebuah organisasi akan mampu mengimbangi perubahan-perubahan baik dalam struktur organisasi maupun dalam kegiatan berorganisasi, serta mampu mengubah pola komunikasi atau interaksi yang berlangsung baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Yang kedua yakni pemanfaatan teknologi dalam organisasi. Pemanfaatan atau implementasi teknologi dalam kegiatan operasional organisasi akan memberikan dampak yang cukup signifikan bukan hanya dari efisiensi kerja, tetapi juga terhadap budaya kerja baik secara personal, antar unit maupun keseluruhan institusi. Pengelolaan administrasi kerja berbasis teknologi informasi juga harus mempertimbangkan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung optimalisasi pada pemanfaatan atau implementasi teknologi informasi yang bertahap, yang dimulai dengan perencanaan, pengembangan, ahli kelola, operasional sampai dengan tahap pemeliharaan. Berdasarkan struktur organisasi, pemanfaatan teknologi informasi diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, perbaikan efisiensi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan efisiensi diterapkan pada level operasional organisasi. Karena pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan penurunan waktu dan biaya proses. Yang kedua yakni perbaikan efektivitas. Manfaatan teknologi informasi untuk perbaikan efektivitas diterapkan pada level managerial organisasi. Yang terakhir yakni strategic improvement. Pemanfaatan teknologi informasi untuk strategic improvement diterapkan pada level eksekutif organisasi. Karena pada kategori ini, manfaatan teknologi informasi diukur dengan kemudahan dan ketepatan pengambilan keputusan oleh eksekutif. Pada sebab ketiga yakni dampak penggunaan teknologi informasi. Sejauh ini terlihat bahwa perkembangan teknologi informasi telah merubah tata cara dalam pengelolaan sebuah organisasi menuju organisasi yang lebih dinamis, di mana teknologi baru ini dapat memberikan suatu keuntungan personal berupa meningkatnya profesionalisme, lebih mudah mendapatkan segala informasi yang diperlukan dan tentunya mempermudah dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Namun di sisi lainnya dapat menyebabkan stres dan frustasi bagi pemakainya. Stres yang dialami oleh para pekerja pada akhirnya akan berdampak pula pada kelangsungan pemesahan jangka panjang. Stres ini terjadi karena kehilangan pekerjaan, rasa kurang puas, dan mengurangi privasi. Bab keempat ini menjelaskan tentang peran teknologi informasi dalam pengembangan organisasi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mendefinisikan kembali cakupan posisi dalam suatu persaingan. Misalnya, penerapan sistem jaringan di antara organisasi perusahaan yang terdapat di berbagai tempat tanpa batasan suatu negara dapat mencapai banyak keuntungan yang diharapkan. Untuk memperoleh keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi, kita perlu melakukan proses identifikasi dari kesempatan untuk penggunaan sistem informasi yang strategis. Menurut Syarif, teknologi meliputi 4 elemen, yaitu technoware, humanware, infoware, dan orgaware. Keempat elemen inilah yang menentukan pengaruh teknologi terhadap organisasi atau perusahaan.
Yang dimaksud dengan technoware merupakan fasilitas fisik termasuk segala sesuatu yaitu peralatan, mesin, kendaraan, struktur, dan sebagainya. Humanware merupakan kemampuan manusia seperti halnya keterampilan, keahlian, dan kreativitas. Infoware merupakan ilmu yang mengacu pada fakta dan formula parameter, desain, spesifikasi, manual, teori, dan sebagainya. Terakhir adalah orgaware merupakan kerangka organisasi yang diwujudkan dalam hal metode, teknik, jaringan organisasi, dan manajemen praktis. Pada sebab yang terakhir, yakni bagaimana teknologi dalam organisasi seharusnya diterapkan. Pada dasarnya, tujuan teknologi adalah menjamin ketercapaian tujuan atau target organisasi. Untuk mengidentifikasi tujuan penggunaan teknologi dapat dilakukan dengan sistem pengukuran. Dari sistem pengukuran ini akan diperoleh beberapa proses manajemen penting yang antara lain yang pertama yakni menentukan visi dan strategi organisasi. Yang kedua mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis. Yang ketiga yakni merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Sekian penjelasan dari kelompok 7 tentang teknologi dalam organisasi pada mata kuliah teori organisasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.